Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Di dalamnya ada muatan PKN dan IPS. Untuk materi ini ada di buku halaman 25 sampai 35, tema 2 ya. Nah, di halaman 25 kalian akan belajar mengenai tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan ingatkan kembali pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Di mana hak itu adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Hak adalah sesuatu yang kita terima. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Dan tanggung jawab itu sendiri adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Nah, kita beralih ke materi yang ada di halaman 25, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab ini merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki oleh setiap individu. Orang yang bertanggung jawab dapat dikatakan sebagai orang yang berkarakter. Nah, sekarang tanggung jawab terhadap warga masyarakat. Tanggung jawab melekat pada diri setiap manusia, dimanapun ia berada, termasuk di dalam masyarakat. Bagaimana makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Untuk memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat, secara urut kita perlu pahami pengertian tanggung jawab itu sendiri, pengertian masyarakat, dan baru memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat berikut ini. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter bangsa yang diharapkan tertanam pada setiap individu, terutama peserta didik. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, alam sosial dan budaya, negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Ini silahkan kamu garis bawahi sesuai yang Ibu contohkan di sini. Ya, ada 2 buah pengertian tanggung jawab. Kemudian kita beralih ke halaman 26. Nah, di halaman 26, nah di sini ya. Jadi tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis sebagai berikut. Tanggung jawab itu terhadap apa saja? Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, di sini di halaman 26 dicontohkan ya. Jadi, tanggung jawab terhadap diri sendiri ini menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Nah, seperti ini ada contohnya. Bu Epi ada contoh di sini. Epi mendapat pekerjaan rumah dari Bu Guru untuk dikumpulkan esok hari. Akan tetapi justru menghabiskan waktu untuk menonton acara televisi. Epi tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Esok harinya Epi ditegur Bu Guru dan Epi mendapatkan sanksi. Dalam peristiwa ini, Epi harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri akibat tidak mengerjakan pekerjaan rumah dari Bu Guru. Nah, ini adalah contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi kita harus belajar itu ya, salah satu contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kalau tidak melaksanakan tugas itu, maka kita harus siap menerima mendapatkan sanksi. Nah, kemudian yang kedua ada tanggung jawab terhadap keluarga. Sini ya, tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu maupun anak. Tanggung jawab anggota keluarga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan. Contohnya, seorang ayah bekerja karena untuk menafkahi anggota keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Ayah tersebut telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.
Jika kamu sebagai seorang anak bersikap disiplin dan sungguh-sungguh dalam belajar, berarti kamu melaksanakan tanggung jawab terhadap keluarga juga. Ya, di sini ada contoh-contoh tanggung jawab terhadap keluarga. Ya, di antaranya menjaga nama baik keluarga, seorang ayah mencari nafkah untuk keluarga, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Ya, ini di garis bawah. Jadi makhluk sosial itu adalah makhluk yang membutuhkan orang lain. Atas dasar kebutuhan ini, seseorang melakukan kewajiban dengan orang lain sehingga terbentuklah masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Oleh karena itu, segala tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ini berhubungan dengan orang banyak di sekitar kita ya. Nah, di sini disebutkan contohnya, Pak Budi warga masyarakat desa Sukamakmur. Pada hari Minggu, Pak Budi berencana pergi berlibur bersama keluarganya ke pantai. Akan tetapi pada hari Minggu yang sama, warga masyarakat desa Sukasari, desa Sukamakmur akan mengadakan kerja bakti membersihkan selokan. Pak Budi sebagai warga masyarakat memutuskan untuk menunda acara berliburnya karena Pak Budi harus ikut kerja bakti. Tindakan Pak Budi tersebut mencerminkan sikap tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ya, seperti itu contohnya. Nah, kemudian yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Oleh karena itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma atau aturan-aturan yang berlaku di negara tersebut. Nah, di sini ada contoh bukti tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Ya, seorang atlet mengikuti kompetensi mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia, itu merupakan salah satu tanggung jawab setiap warga negara. Ya. Kemudian yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, di sini ada salah ketik ya. Di situ tertulisnya tahun. Silakan kamu coret, kamu ganti ya kata tahun itu dengan kata Tuhan. Jadi tanggung jawab yang kelima adalah tanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, di sini contoh tanggung jawab manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa antara lain beribadah sesuai ajaran agama yang dianut. Silakan kamu boleh garis bawah di sini ya. Beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Kemudian setelah kamu tahu jenis-jenis tanggung jawab, nah sekarang ada penjelasan mengenai pengertian masyarakat di halaman 27 ya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamu buka halaman 28. Masyarakat adalah, di sini ada ya pengertian masyarakat. Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Ini pengertian masyarakat, silahkan kamu garis bawah. Jadi dalam sebuah masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh setiap warga masyarakat. Pelaksanaan kewajiban memenuhi aturan-aturan dalam masyarakat ini menjadi tanggung jawab setiap masyarakat. Nah, setelah kamu tahu pengertian tanggung jawab dan pengertian masyarakat, maka di sini dijelaskanlah pengertian tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ya. Nah, apa tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Ada pengertiannya di halaman 28 ya. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Silakan ini kamu garis bawahi.
sesuai yang Ibu contohkan di sini. Jadi setiap warga masyarakat itu hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Nah, ini adalah materi muatan PKN di tema 2 subtema 1. Selanjutnya di halaman 29, ya, kalian pada hari Senin yang lalu telah belajar materi muatan bahasa Indonesia, teksnya Hari Menanam Pohon. Ya, dari teks Hari Menanam Pohon ini ada kata-kata hutan kita semakin berkurang, ya, akibat kebakaran atau penebangan pohon hutan secara liar. Ada kebakaran hutan yang dilakukan secara sengaja oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Mereka membakar hutan untuk membuka lahan bagi usaha perkebunan mereka. Penebangan pohon di hutan juga banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka menebang pohon-pohon itu untuk dijual kembali. Padahal seharusnya pohon-pohon yang digunakan untuk industri harus diambil dari hutan tanaman industri. Ya, dan aturan itu misalnya umur pohon boleh ditebang dan penanaman kembali apabila pohon ditebang atau reboisasi. Ini fungsinya untuk mencegah terjadinya bencana. Batang pohon memang mempunyai banyak kegunaan. Banyak pengrajin yang memanfaatkannya sebagai sumber penghasilan. Mereka membuat beraneka barang kerajinan lalu menjualnya dengan harga tinggi. Nah, di sini ada contoh-contoh barang kerajinan yang terbuat dari batang pohon. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ada seorang pengrajin, ada seorang penjual, maka ini ada hubungannya dengan jenis-jenis usaha ekonomi yang ada di masyarakat. Jadi ini masuk ke muatan pelajaran IPS, yaitu di halaman 31. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Nah, silakan kamu garis bawah. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, jika dicermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Karunia ini sudah sepantasnya kita syukuri dengan memanfaatkannya secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. Ada bidang usaha apa saja? Yang pertama yaitu agraris. Ya. Nah, agraris ini terkenal sebagai sebutan untuk negara kita. Kenapa negara kita disebut negara agraris? Karena penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Nah, silakan kamu garis bawah ya, sesuai yang Ibu contohkan di sini. Nah, usaha agraris meliputi pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan atau pegunungan. Nah, berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Silakan kamu garis bawah sesuai yang Ibu contohkan di sini. Pertama dari kegiatan ekonomi ya. Kemudian jenis usaha agraris. Nah, selanjutnya di halaman 32. Nah, di sini ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil produksi sektor agraris. Ya, di antaranya ada 5 cara. Yang pertama, intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi. Silakan kamu cari informasinya. Apa saja cara intensifikasi itu, ya. Kemudian apa saja ekstensifikasi itu caranya, ya. Jadi ini silakan kamu nanti isi ya. Nah, kemudian di bawah ada pengertian perkebunan. Nah, perkebunan adalah kegiatan menanam lahan dengan tanaman keras
yang umurnya lebih dari 6 bulan. Tanaman perkebunan mencakup tanaman musiman dan tanaman tahunan. Nah, apa saja contoh hasil perkebunan di Indonesia? Hasil perkebunan yang berumur pendek misalnya tebu, tembakau, dan rosella. Sedangkan tanaman tahunan berumur panjang misalnya tanaman kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh, karet, cendana, lada, dan kayu putih. Silakan kamu garis bawah, ada di halaman 32 ya. Kemudian bidang usaha lainnya yang kedua adalah peternakan. Apa itu peternakan? Nah, peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Apa saja hasilnya? Terdiri atas daging, ya, kemudian telur, susu, kulit, dan bulu. Nah, untuk peternakan sendiri terdapat 3 jenis. Ya, di halaman 33 dijelaskan. Yang pertama adalah peternakan hewan kecil. Misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Nah, kemudian ada peternakan hewan besar. Misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Kemudian ada peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Nah, kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil maupun besar. Usaha peternakan skala kecil dilakukan oleh penduduk. Sedangkan peternakan skala besar biasanya dikembangkan oleh pihak swasta, pengusaha ya, dan pemerintah. Nah, apa saja upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan peternakan di negara kita? Yaitu di antara lain memberikan bantuan bibit unggul, menyediakan pakan ternak bermutu, dan memberikan penyuluhan kepada peternak. Silakan kamu garis bawah, ini ada di buku tema halaman 33. Bidang usaha lainnya yang ketiga yaitu perikanan. Ya, usaha perikanan ini merupakan budidaya ikan, ya. Nah, secara umum usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Apa itu perikanan darat? Di halaman 33 dijelaskan, yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perairan darat terdiri atas perairan air tawar dan perairan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, di danau, rawa, waduk, atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Nah, jenis ikan yang dibudidayakan di perairan darat ini contohnya ada di halaman 34 ya. Nah, di antaranya ada lele, nila, mujair, gurami, dan ikan mas. Nah, kemudian perikanan air payau dilakukannya di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah bandeng. Silakan kamu garis bawah. Nah, yang kedua ada perikanan air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Siapa yang bekerja menangkap ikan? Ya, namanya adalah nelayan ya. Ya, jadi nelayan ini akan menangkap beberapa hasil yang ada di laut, misalnya udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Nah, tentu hasilnya nanti akan dijual untuk keperluan penduduk. Bahkan banyak juga hasil tangkapannya yang dijual ke luar negeri atau diekspor. Kegiatan ekonomi yang keempat yaitu pertambangan. Barang tambang dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Kemudian barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Selanjutnya barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, ya, batu bara, dan gas alam. Barang tambang di Indonesia termasuk sumber daya vital. Pemanfaatannya ditujukan bagi kemakmuran masyarakat Indonesia.
Jika dieksploitasi atau diambil terus-menerus, ketersediaan barang tambang akan cepat habis. Oleh karena itu, pemanfaatan barang tambang dilakukan dengan bijak dan memperhatikan kelestariannya. Contoh perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia antara lain PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Freeport Indonesia, dan PT Chevron Pacific Indonesia. Kemudian kegiatan ekonomi yang kelima yaitu kehutanan. Ya. Nah, dahulu hutan di Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Hutan di Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia, penghasil oksigen ya. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Lanjut ke halaman 35. Nah, saat ini hutan di Indonesia semakin sempit. Tidak ada lagi terlihat hamparan karpet hijau dari udara ketika melintasi wilayah Indonesia. Ini tidak lepas dari alih fungsi hutan yang dijadikan sebagai kawasan pemukiman dan perkebunan. Nah, akibat dari menyempitnya kawasan hutan dapat menyebabkan bencana banjir bandang ya dan tanah longsor. Untuk meminimalisasi terjadinya bencana, kawasan hutan perlu dihijaukan kembali atau yang namanya reboisasi. Pembalakan liar harus dicegah agar hutan tidak semakin rusak. Jika hutan Indonesia kembali hijau, hasil hutan akan melimpah. Apa saja hasil hutan yang dihasilkan? Antara lain ada kayu jati, meranti, ulin, damar, dan rotan. Ya. Kemudian kegiatan ekonomi yang keenam adalah perdagangan. Perdagangan itu adalah kegiatan membeli barang dagangan dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhannya bersifat terbatas. Akhirnya terjadi saling ketergantungan dalam memenuhi barang kebutuhan. Nah, melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, tetapi perdagangan dapat dilakukan dengan antar negara. Nah, di sini ada pengertian ekspor dan impor. Ini adalah contoh perdagangan antar negara. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Garis bawah ya. Kemudian impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke dalam negeri. Jadi artinya kalau ekspor menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor membeli barang dari luar negeri. Tolong ini di garis bawah kegiatan ekspor dan impor. Nah, selanjutnya yang terakhir kegiatan ekonomi yang ketujuh yaitu perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Ya, di sini untuk perindustrian bahan mentahnya diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri yang dapat dilakukan secara perorangan juga kelompok. Ya, usaha industri dapat dikelompokkan menjadi industri rumah tangga atau home industry ya, industri sedang dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Nah, inilah materi yang terdapat di pelajaran pembelajaran 3, tema 2, subtema 1. Nah, dari sini silakan kamu garis-garis bawah sesuai yang Ibu contohkan per halamannya. Artinya itu adalah materi yang harus kamu pahami betul-betul. Ya, terima kasih anak-anak, selamat belajar. Nanti ada tugas yang Ibu kirim melalui WA grup ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.